Ya, Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Kita akan kembali melanjutkan dialog seputar jelang laga U23 Indonesia melawan U23 Guinea. Bung Toel, kita tadi melihat ini ya, grafis mungkin bisa ditayangkan lagi. Ada beberapa pemain dari Guinea, ini yang kabarnya harus diwaspadai. Saya harus baca karena namanya ada Moriba, kemudian ada Diakite ya. Kemudian juga ada Conte dan Saidoso yang saat ini juga bermain di Prancis seperti itu. Sebesar apa sih pengaruh dari pengalaman-pengalaman bermain di Liga Eropa ini untuk bermain di Piala Asia U23? Ya, mereka kan main di Liga Eropanya top tier, 5 liga utama. Misalnya Prancis itu kan masuk dalam salah satu liga utama dunia. Dia main di Ligue 1 pula. Walaupun mainnya di Strasbourg, di mana, di Bastia, tapi itu kan Ligue 1. Gitu loh. Top tiernya Liga Prancis. Jadi saya pikir itu pengaruh besar buat mereka, kepercayaan diri, level kompetitif yang biasa mereka hadapi. Jadi mentalitas mereka saat besok itu, katakanlah kegugupan, ketegangan itu mungkin tidak terlalu besar karena mereka pernah menghadapi pertandingan-pertandingan besar, misalnya di kompetisinya masing-masing, gitu loh. Itu sangat pengaruh. Main di Turki, main di Belgia, itu akan memberikan pengaruh mereka. Dan mereka kan punya akses karena sebagai negara-negara Afrika yang punya hubungan lah sebagai negara dominion kan ke Prancis dengan bahasa Prancisnya. Jadi mereka bisa masuk situ. Bung Toel, kalau teorinya seperti itu, artinya apakah pemain kita juga yang bermain di liga luar punya pengaruh yang sama juga begitu dengan penampilan kita, dengan performa kita ketika membawa nama Indonesia? Yang ada di liga atas kan Nathan Chuaon di Heerenveen, top tiernya Belanda. Tapi Belanda nggak masuk liga 5 liga top Eropa kalau mau hitung-hitungan itu, gitu. Dan dia bukan pemain utama juga. Rafael Struijk mainnya di ADO Den Haag tapi di youth-nya, di second-nya gitu loh. Begitu juga Ivar Jena. Tapi kalau kita ukur satu persatu gitu jelas bicara kualitas kalah. Maka sekarang apa yang akan menentukan? Taktikal pelatih dong. Dengan materi yang ada apa yang akan kamu perbuat kan begitu. Maka sebetulnya dengan head to head yang individual kalah, positioning pemain kita kalah, ada di mana level kompetitifnya di mana, maka yang akan menentukan adalah tactical apa yang mau dimainkan. Gitu. Kalau enggak buat apa ada pelatih kan? Oke, kalau kita lihat artinya kan sebetulnya dengan taktik yang sudah dipakai oleh STY, dia bisa nih menang di Australia, kemudian Yordania dan juga Korea Selatan. Tapi kemudian kalah nih di Uzbekistan dan juga Irak. Berarti sebenarnya bukan apa yang salah di situ, kan taktik atau skema sebetulnya balik ke situ-situ lagi ya. Kalau taktik dan skema sepertinya nggak akan ada yang baru lah. Kalau bicara pola akan 3-4-3 gitu loh. Kalau saat kehilangan bola mereka akan fleksibel menjadi 5-4-1. Mereka akan turun ke bawah, kalau defend kehilangan bola, lalu kalau dapat bola coba counter attack. Gitu. Tapi nanti nggak akan gampang. Rafael Struijk bisa pegang bola, bisa dribble, tapi dengan kekokohan pemain-pemain Afrika nggak mudah 1 lawan 1. Marcelino juga bagus pegang bola, tapi dengan kekokohan pemain-pemain Gini khas Afrika nggak mudah juga dia kalau 1 lawan 1 melewati gitu loh. Jadi sekarang kecerdikan apa, taktikal apa yang mau dimainkan. Jadi kuncinya di situ. Itu berarti mungkin catatan harus yang kita hindari itu ya berarti? Physical kayak one on one. Itu pasti terjadi kan. Artinya mau main gimana? Mau main ngandelin 1 lawan 1 lewatin gitu. Kalau level permainan, harapan kita itu bisa nggak sama seperti waktu lawan Korea Selatan. Tapi kan timnya udah nggak sama. Nggak ada Justin Hubner, nggak ada Rizky Ridho di belakang. Jadi akan sulit kalau kita berharap bahwa timnas kita akan levelnya sama ketika lawan Korea Selatan. Satu, kedua faktor-faktor psikologis kelelahan ini pengaruh. Lalu situasi-situasi belakang tuh maksudnya situasi-situasi terakhir waktu kalah dari Irak. Serangan netizen kepada Marcelino, kepada Justin Hubner, pelatih ngomong gitu. Ini hal yang nggak sederhana gitu loh. Mungkin orang ngelihat ya gitu doang gitu ya, tapi sebetulnya sangat buat pemain enggak. Maka saya bilang di saat apapun menang atau kalah, posisi pelatih harus proteksi. Jose Mourinho kalau contoh langitnya Jose Mourinho, dia selalu proteksi pemainnya. Kalah mau menang dia yang ada di depan gitu. Urusan salah nanti urusan dia dengan pemain di kamar ganti. Tapi urusan dengan pers dia tidak
Yang Jadi saya tahu idealnya, dia tidak pernah menyalahkan pemain. idealnya itu gimana kemarin harusnya sebetulnya untuk menghadapi setelah kekalahan itu sebetulnya? Dari Makanya Bung Toel? hal-hal kecil seperti itu bukan jadi hal kecil. Kan di situasi game seperti ini, skill teknik bukan lagi nomor satu. Tapi ada mentalitas, ada apa? Ada hal kecil lainnya. Makanya kan dalam sepak bola modern, pelatih nggak boleh cuma tahu ilmu sepak bola doang, tapi dia harus tahu ilmu-ilmu lain, ilmu komunikasi, psikologi dan lain-lain. Hubner selesai pertandingan lawan Irak, malam itu juga dia lari-lari segera pulang gitu loh, Ya. ke Cerezo Osaka. Berarti kan waktu yang diberikan memang cuma segitu. Ya. Kalau waktu itu lobby ke Heerenveen bisa terjadi mulus, Nathan Chuaon bisa main lagi di 8 besar, kenapa nggak terjadi dengan Justin Hubner? Ya. Apakah semata-mata klubnya nggak kasih, atau ada apa ya, goresan itu gitu. Nah, saya agak waktu pelatih ikut menyatakan bahwa saya nggak ngerti kenapa Justin Hubner blunder di gol kedua, saya menyayangkan pernyataan itu dari mulut seorang STI. Oke, tapi saat ini kan tim kita sudah ada di fase yang dimana sedang mempersiapkan nih Bung Toel untuk ke pertandingan selanjutnya. Komang atau Ferrari tetap sebelah kanan. Jadi melihat apa ya, pemain-pemain kita yang bukan starting 11, apakah kemudian ini artinya belum disiapkan begitu kalau seandainya situasi seperti ini terjadi, ada kekosongan? Ada perbedaan kualitas, fine, yes itu kita akui. Tapi harusnya kan gap itu diperkecil. Siapa yang punya tugas untuk memperkecil gap itu? Kan pelatih. Gitu. Ini yang saya bilang, bahwa kita harus punya insight, kedalaman dalam melihat, mereview. Bagaimana sih dari sisi pandang Bung Toel menutup gap ini? Karena kita lihat memang usia, misalkan dari pemain-pemain kita, kabarnya kan yang termuda juga ya dari tim-tim yang lain. Jadi artinya dari pengalaman, dari jam terbang sudah berbeda. Gimana kita bisa menutup gap ini dengan materi yang ada, dengan pemain-pemain yang memang kita punya sekarang? Satu, kepercayaan. Yang kedua adalah individual advance progress. Jadi pemain bagus di klubnya, di kompetisi, ditarik masuk timnas. Tapi kan nggak cukup. Masih ada ruang untuk improve. Ruang untuk improve itu siapa yang ngerjain? Ya pelatih. Rafael Struijk nggak bikin gol. Lawan Qatar nggak bikin gol. Lawan Australia nggak bikin gol. Lawan Jordania nggak bikin gol. Tapi dia dapat momentum lawan Korsel. Dia itu pasti gayanya, kalau dari kiri dia dapat bola, dia dribble, dia cut inside ke dalam, terus kaki kanan dia shooting, flashing ke tiang jauh. Dia selalu begitu. Selama ini dia nggak dapet tuh. Cuma dia dapat momentum berharga waktu Korsel. Dia dapat 2 gol. Satu yang gol kedua ada kelengahan pemain belakang, dia dapat. Nah, tapi apakah situasi itu akan terjadi di setiap pertandingan? Kan enggak. Makanya Rafael Struijk itu bisa bikin pertahanan lawan kocar-kacir, tapi dia belum jadi finisher yang bagus, yang sangat hebat itu, yang sangat ya killer insting lah, finishingnya gitu. Nah itu tugas pelatih. Itu memang detil-detil kecil. Witan bagus acak-acak, tapi kan lebih bagus lagi kalau insting golnya dipertajam. Jadi persoalan detil advance gitu loh. Mereka kan udah level elit kan, masuk timnas kan. Arkan Fikri harus dipoles supaya dia percaya diri main di tengah bareng Ivar Jenner. Supaya ketika ada kekosongan di belakang, Nathan Chuaon ke belakang, tengah nggak kosong karena Arkan Fikri bisa main di situ. Bung Toel, artinya dengan masukan seperti ini melihat mereka sudah bermain di Piala Asia dengan luar biasa, kemudian sekarang masuk playoff Olimpiade bisa menjadi catatan ya ke depannya, mungkin hal-hal yang kurang tadi bisa dipoles tadi ya. Iya, Bung semoga Toel, ya. Karena itu kan, jangan nyalahin, jangan gimana, tapi justru itulah pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Maka kalau menurut saya nikmati aja pertandingan besar besok. Enggak setiap generasi pemain dapat kesempatan besok lawan Gini playoff Olimpiade. Enggak setiap kesempatan pemain. Terakhir momen seperti ini dialami oleh generasi Iswadi Idris, Roni Paslah, Waskito, Risdianto, Anjas Asmara, Oyong Lisa tahun 76. Dia lawan Korut di GBK, kalah adu penalti. Penontonnya 175.000 luber, penuh GBK. Nah, mereka mengalami generasi yang beruntung, jadi nikmati. Cuman jangan jadi beban. Baik, kalau besok mereka bermain dengan santai, menikmati tanpa beban, prediksi dari Bung Toel besok seperti apa? Jujur berat sih ini, jujur berat.
jujur berat ini. Ini keunggulan ada di Gini ya. Oke. Kita underdog. Kalau pakai persentase 40-60, saya taruh. Indonesia 40, Gini 60. Tapi apapun itu sudah sampai sini artinya sudah melampaui target. Main dengan fun aja ya. Soalnya kan begini, Presiden minta ambil tiket Olimpiade. Ya. Kalau Presiden udah ngomong, itu kan seolah jadi perintah. Kalau perintah itu beban. Oke. Kalau perintah itu hanya sampai level elit pengurus nggak apa-apa. Tapi kalau sampai pemain, menurut saya akan berat. Oke. Mendingan pemain diberikan keleluasaan untuk lepas. Baik. Supaya mereka bisa main lepas. Oke, baik. Kita akan lihat besok seperti apa para pemain kita bermain di Prancis. Mudah-mudahan ya membawa kabar baik. Tapi jika tidak, it's okay karena sebenarnya target kita juga sudah terlampaui. Begitu ya, Bung Tawel? Karena mereka sudah bagus. Oke, baik. Terima kasih Bung Tawel atas waktunya bersama kami di NTV Sport. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami akan segera kembali usai jeda berikut.